Sekarang, ibu kota Ukraina Kiev mengalami serangan mematikan dari Rusia pagi ini, tepat sebelum KTT NATO penting di Turki yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Trump. Ledakan besar menerangi langit malam. Puluhan rudal balistik, ratusan drone peledak menghantam beberapa bagian ibu kota. Dilaporkan menewaskan menurut beberapa sumber setidaknya 14 orang di kota, 6 lainnya di daerah sekitar, dan puluhan lainnya terluka. Sekarang, Presiden Ukraina Zelensky telah memperingatkan hanya beberapa jam sebelumnya bahwa Moskow, seperti yang ia katakan, sedang mempersiapkan serangan besar baru. Serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah serangan ganas Rusia di Kiev yang menewaskan 30 orang. Itu terjadi pada hari Kamis. Serangan ketiga paling mematikan di ibu kota sejak perang dimulai beberapa tahun lalu. Dan sekarang kita bersama koresponden kami, Robert Swift, di studio yang akan membahas hal ini. Lihat, serangan-serangan ini setidaknya peningkatannya, Rob, tampaknya terjadi sekitar... Upaya diplomasi Presiden Trump terkait hal ini sampai tingkat tertentu. Berbicara dengan Putin, Anda tahu, menghadiri KTT NATO. Apakah ini respons Putin terhadap apa yang telah dicoba Trump lakukan? Bagaimana kita melihat apa yang sedang terjadi terkait waktu dari apa yang dia lakukan? Seringkali terlihat bahwa Rusia mengatur waktu serangannya untuk momen-momen politik dan diplomatik tertentu, dan tampaknya memang demikian dalam kasus ini. Bukan hanya telah ada percakapan antara Presiden Trump dengan pemimpin Ukraina dan pemimpin Rusia selama akhir pekan, tapi tentu saja seperti yang Anda katakan, kita juga punya hal ini. Inilah hasilnya. Benar, tepat sekali. Ini tidak terlihat baik untuk Trump. Itu saja yang bisa saya katakan. Benar. Benar, tapi ini tidak sepenuhnya di luar dugaan. Menjelang KTT NATO yang akan berlangsung di Ankara besok, ini memang tidak sepenuhnya di luar dugaan. Namun, juga perlu diingat, selain waktu-waktu penting yang baru saja terjadi dalam satu hari terakhir ini, kita juga memiliki konteks jangka menengah yang sedikit lebih panjang, bisa kita katakan. Dan faktanya adalah Rusia tampaknya meningkatkan serangannya terhadap Ukraina. Sebagian karena Ukraina mulai meraih lebih banyak keberhasilan. Ya, mereka sedang berada di bawah kanan. Baik di medan perang maupun dengan serangan jarak jauhnya. Jelas, kedua belah pihak mampu saling menghantam dengan keras dari jarak jauh. Dan inilah yang tampaknya terjadi di sini. Dengan serangan tadi malam di Kiev, menurut saya, tanda yang paling mengkhawatirkan bagi Ukraina adalah meskipun mereka mampu mencegat 90% drone Shahid yang diluncurkan, mereka juga mencegat banyak jenis rudal lainnya. Ada sekitar lebih dari 20 rudal balistik yang diluncurkan. Ukraina tidak berhasil mencegat satu pun dari jenis sistem senjata ini. Dan itu terutama. Dan itu adalah hulu ledak terbesar. Itu adalah hulu ledak terbesar. Dan juga mereka datang pada sudut balistik yang curam. Artinya energi tumbuknya bisa jauh lebih besar saat mengenai target. Ini adalah senjata yang sangat sulit untuk dicegat. Ukraina sangat bergantung pada rudal pencegat yang didanai asing, yang berasal dari Amerika Serikat dan dari tempat lain. Fakta bahwa tidak ada satupun yang berhasil dicegat, itu adalah tanda serius bagi Ukraina. Kemungkinan besar pada KTT NATO besok, mereka akan menyoroti hal ini dan mengatakan, lihat, kami membutuhkan sistem senjata ini untuk bisa melindungi warga kami, untuk bisa bertahan dari serangan seperti ini. Kemungkinan besar itulah yang akan dibicarakan dalam beberapa hari ke depan di Ankara. Ya, periode waktu belakangan ini memang menarik. Anda menyebutkan kemampuan Ukraina, respons Rusia, hasilnya tampak kurang pasti atau jelas menurut saya, dibandingkan sebelumnya dalam seluruh situasi ini. Lihat. Saya rasa wajar untuk mengatakan bahwa selama 4, 5, 6 bulan terakhir telah terjadi perubahan momentum. Inisiatif yang sebelumnya dipegang oleh Rusia kini menjadi pertanyaan terbuka. Menciptakan lebih banyak gangguan di dalam Rusia, jalur gas, benar sekali. Same. Petersburg terus diserang. Sekali lagi, kota itu diserang oleh Ukraina. Seperti yang saya katakan, Ukraina pada dasarnya telah membangun kemampuan serangan jarak jauh buatan sendiri. Industri terkemuka dunia mungkin. Mereka mungkin salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Tentu saja, jika dilihat dari efisiensi, biaya sistem senjata, Ukraina tidak bisa melakukan apa yang Amerika Serikat bisa lakukan. Tapi apa yang bisa mereka lakukan, bisa dilakukan dengan biaya yang jauh lebih murah. Dan itu sendiri memiliki keunggulan tersendiri. Ini menarik perhatian semua orang. Maksud saya rasa di pertemuan puncak NATO, Anda benar, ada tingkat ketertarikan yang tinggi terhadap intervensi di Ukraina. Terutama setelah kunjungan pejabat Ukraina ke negara-negara Teluk setelah perang di Timur Tengah ini. Kita tahu bagaimana